Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena nikmat dan karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan sampai hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aura Siti Aulia Kusnadi, mahasiswi semester 6 jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan narkoba. Pada penyuluhan kali ini, saya akan membahas tentang bahaya narkoba bagi kesehatan. Saat ini, bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandunya dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah kita ketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika kita bisa berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu apa pengertian dari narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, maka saya akan menjelaskannya dari jenis-jenisnya terlebih dahulu. Kandungan yang terdapat pada narkoba itu memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungannya. Golongan yang pertama yaitu seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Selanjutnya, narkotika golongan yang kedua. Nah, sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lainnya. Golongan 2 ini bisa berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Lalu, untuk golongan yang terakhir, yaitu golongan yang ketiga, narkotika golongan ketiga memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan seperti terapi. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya yang pertama ada jenis narkotika dari sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Selanjutnya, narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dan dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada narkotika dari jenis alami. Nah, narkotika dari jenis alami ini seperti ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat.
Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah sampai ke kematian. Nah, itu tadi dari jenis-jenis narkoba. Sekarang kita beralih ke bahaya dan dampak dari narkoba itu sendiri bagi hidup dan bagi kesehatan. Nah, peredaran dan dampak narkoba saat ini itu sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya yang pertama, dapat menimbulkan dehidrasi. Nah, penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Lalu yang kedua, dampaknya itu ada halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Lalu dampak yang ketiga dari narkoba itu menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitarnya. Lalu dampak yang keempat, itu bisa menimbulkan kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Lalu dampak yang terakhir yaitu gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan pernah coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi kehidupan dan kesehatan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai dampak narkoba bagi kesehatan. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat menghindari dari bahaya narkoba, tetap jaga kesehatan, menerapkan pola hidup yang sehat seperti makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.